Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok healthcare akan mempresentasikan mengenai penggunaan algoritma support vector machine pada penggunaan dataset prediksi stroke. Nah, adapun dataset yang kami gunakan bersumber dari Kaggle. Nah, dataset ini terdiri dari 12 kolom, yaitu ada kolom ID, kemudian gender, age, hipertensi, heart disease, kemudian ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, kemudian eh, stroke sebagai kolom targetnya. Oke, kembali ke Jupyter Notebook. Nah, tahap yang pertama dilakukan adalah mengimport library awal yang akan digunakan, yaitu ada Pandas, Seaborn, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian selanjutnya yaitu mengupload file datasetnya, kemudian di-read dan ditampung pada variabel struct. Nah, kemudian di sini kami menampilkan head-nya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat kolom yang tidak digunakan, yaitu kolom ID. Karena kolom ID tidak digunakan, maka kita dapat menghapusnya dengan menampung dataset atau tabelnya pada variabel baru dengan nama strokes. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, di sini kita telah mempunyai tabel dengan kolom yang sudah pasti digunakan semua dengan tipenya itu ada integer, kemudian float, dan kategorial. Nah, setelah itu untuk melihat semua nilai berdasarkan kolomnya, pada setiap kolom yang bertipe kategorial kita menggunakan unique struct. Misalnya pada kolom gender, maka struct gender unique gitu kan. Nah, isinya itu ada male, female, dan other. Kemudian pada ever married, kategorialnya itu ada yes dan no. Kemudian pada kolom work type, nilainya ada preferred, self-employed, good job, children, dan never worked. Pada kolom resident type ada urban dan rural. Pada kolom smoking status ada nilai formerly smoke, never smoke, smoked, dan unknown. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu memvisualisasikan data menggunakan histogram dan conplot. Nah, di sini kita dapat melihat histogram dari masing-masing kolom, yaitu age, hipertensi, kemudian ada yang lainnya juga. Nah, setelah itu untuk melihat detail dari histogram tersebut, kita melihatnya itu menggunakan conplot dari library Seaborn. Nah, di sini pada kolom gender kita bisa melihat volume laki-laki dan perempuan yang ada pada kolom tersebut. Begitu juga pada kolom-kolom selanjutnya. Yaitu ini hanya pada kolom yang bertipe kategorial, tidak untuk kolom yang bertipe numerik. Oke, selanjutnya pada kolom yang BMI, yaitu kolom yang bertipe float ini terdapat nilai 0. Nah, nilai 0 itu kita harus isi dengan rata-rata dari keseluruhan kolom BMI tersebut dengan kode struct BMI, kemudian fill struct BMI main, kemudian implies true. Oke, kita lihat kemudian melihat describe tabelnya itu menggunakan kode struct describe. Nah, di situ kolom BMI-nya telah diisi dengan nilai dari rata-ratanya. Kemudian kita lihat strokes info. Nah, di sini seluruh kolom pada tabel itu
terdapat float kolom itu bertipe data float ada 3 kolom, kemudian tipe data integernya itu ada 3 kolom, kemudian kolom yang bertipe data objek terdapat 5 kolom. Nah, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah kita dapat melihat melihat korelasi atau hubungan antara setiap variabel yang ada pada tabel menggunakan heat map. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setiap variabel pada tabel dataset ini memiliki hubungan yang keluarannya yaitu dapat mendeteksi struk atau tidak. Jika untuk memperjelas dari heat map-nya tersebut, kita dapat melihatnya dengan tabel yang di bawah. Oke. Nah, kita sambung. Nah, di sini untuk pemisahan data ke X dan Y itu. Jadi kita menggunakan strokes ilog gitu, atau dataset tersebut kita ilog gitu dari ranknya berapa sampai berapa gitu kan. Kemudian kita masuk ke encodernya gitu kan. Nah, di sini kita untuk melakukan data processingnya gitu menggunakan hot encoder gitu kan. Nah, di sini ada kolom transform gitu kan. Nah, di sini dengan encoder dan one hot encoder gitu. Kemudian backstroke dengan kita lakukan fittingnya gitu, transformnya sehingga bisa menghasilkan seperti ini nih. Ini hanya untuk memperjelas saja gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa langsung tanpa melalui encoder tadi gitu. Namun biasanya tuh untuk data itu kan bisa melalui encoder juga gitu kan. Jadi di sini bisa langsung ke splitting dataset gitu, ke training maupun testing gitu kan. Nah, jadi pembagiannya ini ke data training dan data testing, di mana yang ini ada train test split, di sini juga ada X train, Y test, Y train, dan Y test gitu. Dengan train test split itu X, Y-nya dan random state-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke scaling data. Nah, ini hampir sama juga ke data processing-nya gitu kan. Hanya saja kalau diarahkan melalui one encoder gitu kan. Di sini kita melalui scaling data gitu. Nah, pada ini kita melakukan dengan transform juga nih melalui scalar juga kita fitting datanya, kita transform juga gitu kan. Ini hanya untuk menambah saja gitu. Kemudian kita masuk ke using SPM gitu kan. Di sini kan sebelumnya sudah kita scaling datanya, yakni X-Trans 1 dan X-1. Nah, pada penggunaan super vector matching ini, algoritma ini akan kita gunakan tadi ya X-Trans 1 itu di sini nih, pada klasifikasinya. Nah, pada kita menggunakan SPM ini, pertama-tama kita import dulu algoritma SPM-nya itu. Yakni import. Di sini kami menggunakan import SPC. Nah, setelah kita import algoritma tersebut, kita lakukan klasifikasi SPC, yakni random start 0. Dengan kernelnya kita gunakan kernel linear. Nah, pada sini kita lakukan fitting kembali ke X-trend 1 dan Y-trend-nya. Di sini terlihat SPC dengan kernel linear dan random state-nya 0 gitu kan ya. Kemudian kita buat variabel prediknya. Nah, di sini variabel Y prediknya ini digunakan untuk confusion metric dan juga akurasi nanti gitu. Jadi kita lakukan Y predik sama dengan klasifikasi dot predik itu dengan XT1. Nah, kemudian kita lakukan confusion metricnya. Nah, di sini confusion metricnya itu menggunakan Y test dan Y predik dengan tampilan seperti ini. Kemudian setelah kita lakukan penggunaan algoritma tadi, kita hitung bagaimana dengan akurasi penggunaan algoritmanya itu. Nah, pada akurasinya itu di sini kelompok kami menggunakan dua buah macam gitu. Jadi dua macam akurasinya itu, pertama menggunakan akurasi skor
yang kedua menggunakan klasifikasi report gitu. Nah, di sini yang pertama menggunakan akurasi skor itu dengan mengimport akurasi skor, yakni akurasi atau ACC gitu, sama dengan akurasi skor yang dengan isi parameternya itu Y test dan Y predict. Nah, kita tampilkan akurasi skornya berapa. Di sini tertampil akurasi skornya itu 0,94 sampai ke ujung gitu kan ya. Jadi ini sampai koma-komanya ke belakang gitu kan. Lengkap ini akurasi skornya. Namun untuk akurasinya hanya sebatas itu saja gitu kan. Sedangkan menggunakan klasifikasi report, maka kita harus mengeprint klasifikasi reportnya itu dengan sama juga deh dengan Y-test dan Y-predict. Hanya saja pada klasifikasi report ini atau report model evaluasinya ini akan tertampil presisi, recall, F1 score dan juga support gitu. Nah, di sini juga terlihat bahwa akurasinya itu juga sama dengan yang melalui akurasi skor yang biasa gitu kan, yang secara hanya satu yang digunakan, yakni 0,94. Nah, di sini bisa dibilang akurasi dari penggunaan SPM ini pada dataset ini 94% gitu. Nah, ini termasuk tinggi gitu kan ya, 94 nih. Nah, adapun juga dengan presisi recall F1 skornya dan supportnya juga seperti ini. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah hal kata dan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.